Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kita hari ini, kecerdasan buatan atau di dalam istilah yang terbaru yang kemungkinan akan segera diadopsi adalah kecerdasan artifisial, terjemahan yang lebih betul ya, karena kita sedang menyusun strategi nasional untuk kecerdasan artifisial dan saya juga menjadi tim nasional untuk bagian dari penyusunan strategi nasional kecerdasan artifisial tersebut atau Stranas KA. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah atau problem solving dengan cara searching. Ya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai problem solving agent. Ya, dari beberapa jenis agent di pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan 2 kan ada beberapa jenis agent. Nah, di sini kita akan fokus ke salah satu kategori yaitu problem solving agent. Ya, kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai bagaimana merepresentasikan masalah dalam bentuk state atau kondisi dari space atau environment-nya ya. Kemudian bagaimana mencari solusi dengan cara searching ya. Nah, lalu ada searching strategis ya. Searching strategisnya ada banyak, ada beberapa. Di pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas mengenai uninformed search atau pencarian dengan informasi yang terbatas atau tidak ada. Nah, untuk strategi searching yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian saya akan berikan ringkasan. Nah, sedikit mereview ya. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai beberapa tipe agent. Betul ya. Nah, di salah satu agent tersebut ada yang kita sebut sebagai goal based. Ya, goal based. Goal based artinya dia berdasarkan dari goal atau sebuah tujuan. Ya. Jadi, agent ini dia akan mempertimbangkan ya action-action apa yang akan diambil di masa depan ya, kemudian dibandingkan dengan hasil apa yang akan dicapai gitu ya. Jadi goalnya sudah jelas gitu ya. Kalau misalnya nih contohnya kemarin di pertemuan kita kemarin ya, kita membahas mengenai vacuum cleaner ya, robot vacuum cleaner ya. Robot vacuum cleaner goalnya jelas ya. Goalnya adalah seluruh ruangan itu bersih gitu ya. Terus kemudian ada juga kita di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai robot anjing ya, yang tugasnya adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Poin dalam hal ini adalah berupa makanan dan minuman ya. Nah, jadi goalnya sudah ada. Atau misalnya kita mau membuat sebuah robot yang akan keluar dari labirin ya. Jadi goalnya sudah jelas ya, kita masuk di sebuah pintu ya, pintu masuk, kemudian goalnya sudah jelas, kita akan di pintu keluarnya sudah jelas. Nah, caranya itu yang belum kita tentukan ya, perlu kita definisikan karena ada beberapa pilihan action-action yang akan diambil di masa depan. Jadi ya, goalnya jelas, kondisi saat ini jelas, tapi untuk mencapai goal tersebut itu yang memerlukan kecerdasan ya. Karena ada beberapa pilihan yang perlu diambil. Nah, ini yang disebut sebagai goal based agent. Nah, lebih spesifik dari goal based agent ini kita sebutnya sebagai problem solving agent ya. Ini tugasnya adalah menemukan sequence atau menemukan rangkaian tindakan atau action untuk mencapai tujuan tersebut ya. Tapi tadi kalau misalnya kita sebuah contohnya adalah robot yang akan keluar dari labirin misalnya ya. Posisi kita saat ini sudah jelas ya, posisi kita saat ini jelas di pintu masuk. Posisi yang ditargetkan atau goalnya sudah jelas yaitu posisi di pintu keluar ya. Nah, tapi kita harus memilih beberapa action-action ya dari semua action yang tersedia saat ini ya. Misalnya pada saat kita masuk kita harus ke kanan atau ke kiri, kemudian pada saat maju nanti ada pilihan lagi, belok kanan, belok kiri atau terus lurus gitu ya. Nah, terus dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap kita melakukan action saat ini akan berdampak kita akan dihadapkan pada kumpulan action-action yang lain ya. Dan ini yang kita sebut sebagai sequence dari action atau rangkaian dari tindakan.
Jadi pada saat kita mulai masuk, ya, sampai kita keluar, kita butuhkan action-action tertentu. Misalnya maju, terus kemudian belok ke kanan, terus kemudian belok ke kiri, gitu kan? Terus kemudian misalnya ada makanan kita makan dan seterusnya. Sampai kita akhirnya menemukan jalan keluar. Ya, jadi rangkaian actionnya. Nah, kembali saya review lagi di pertemuan kita sebelumnya, kita mengenal ada yang dinamakan rational agent ya, atau agen yang rasional, atau kita bisa menyebutnya sebagai cerdas. Nah, karena apa? Karena kalau kita hanya menyebutnya sebagai agent problem solving, nah ini mudah ya, kita bisa saja melakukan sesuatu secara random, betul ya. Jadi kita masuk, kemudian memilih action secara acak, gitu ya. Tetap ada probability bahwa kita nanti akan bisa mencapai tujuan kita, ya. Tapi probability-nya bisa saja rendah, ya. Atau kita mencoba menggunakan trial and error, ya. Kita masuk, kemudian kita coba apakah kita bisa keluar atau tidak. Seterusnya kita coba, nah butuh berapa kali trial and error, ya. Nah, kembali ke definisi di pertemuan kita sebelumnya, kalau yang disebut sebagai rational agent itu kita memiliki kriteria. Kriterianya misalnya waktunya seminimal mungkin misalnya, ya seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai agent untuk problem solving. Jadi kita memecahkan masalah dengan cara menemukan sequence atau rangkaian dari tindakan yang akan kita ambil. Nah, untuk agen dari problem solving ini, ya, ada beberapa tipe jenis yang bisa kita peroleh, ya, tergantung dari situasi lingkungan atau environment di pertemuan kita sebelumnya, ya. Kalau di pertemuan kita sebelumnya, kita masih ingat dengan vacuum cleaner ya. Di vacuum cleaner tersebut kita tahu tujuan kita apa, kita tahu posisi kita sekarang di mana, gitu ya. Misalnya di bandara ya, di pertemuan kemarin ya, di bandara, di vacuum cleaner kita ditaruh di bandara, tujuan kita sudah jelas, memastikan seluruh bandara tersebut bersih ya. Tapi kita tidak tahu posisi sampah itu ada di mana. Ya, kita hanya bisa mengeksplor beberapa langkah ke depan. Ya, ini yang disebut sebagai uninformed atau tidak ada informasi. Ya, jadi kita hanya bisa memperoleh informasi secara parsial, ya. Jadi tidak ada informasi. Nah, jadi pada salah satu jenis dari problem solving agent ini adalah di mana kondisinya itu uninformed atau tidak ada informasi untuk problem. Jadi hanya ada deskripsi pada masalah tersebut. Nah, kalau kita melihat ini adalah struktur bagaimana kita mendefinisikan sebuah problem solving agent, ini yang paling sederhana, ya. Nah, kita membuat sebuah agent, ya, membuat sebuah agent. Agentnya kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kita sebelumnya itu simple, hanya sebuah function, ya, sebuah function. Functionnya tugasnya adalah mengubah dari persepsi, ya, inputnya adalah sebuah persepsi atau kondisi dari lingkungan saat ini, apa yang dia ketahui oleh si agent tersebut, apa yang diketahui si agent mengenai lingkungannya yang kita sebut sebagai persepsi, mengubahnya menjadi action. Ya, jadi kondisinya saat ini seperti ini, action apa yang harus saya ambil? Ya, kondisi lingkungan seperti itu, action apa yang harus dilakukan oleh si agent? Ya, apakah dia harus maju, apakah mundur, ataukah lainnya, gitu ya. Self-driving car, gitu ya. Nah, kita tahu persepsinya jalanan masih lurus, gitu ya. Tidak ada orang di depan, berarti actionnya adalah gas terus, gitu ya. Seperti itu. Ada belokan, nah kita harus ada actionnya. Jadi paling simpel adalah dia harus mengubah dari persepsi menjadi action, ya. Nah, lalu kondisi dari lingkungan kita definisikan sebagai kondisi yang ini karena paling simpel. Nah, kalau di pertemuan kita sebelumnya kita belajar ada dua jenis, statik dan dinamik, ya. Di mana lingkungannya berubah ataukah lingkungannya statis. Ya. Nah, lingkungan berubah artinya tanpa ada action sama sekali dari si agent, lingkungan tersebut sudah berubah secara dengan sendirinya, gitu ya.
Seperti misalnya self-driving car itu dinamis. Ya, kenapa? Karena kondisi jalanannya selalu berubah. Tanpa kita melakukan sesuatu, kondisi jalanannya selalu berubah. Selalu ada orang lewat, selalu ada mobil lain yang lewat, gitu ya. Nah, di sini kita masih belajar yang statik. Artinya lingkungannya tidak berubah. Ya, lingkungannya tidak berubah. Ya, statisnya apa? Nah, ini pertama adalah kondisi dari sequence. Ya, sequence yang kita ambil. Pada saat di awal kan kita belum mengambil sequence ya, belum mengambil rangkaian dari action, masih belum ada. Jadi isiannya adalah kosong. Ya. Kemudian state itu kondisi dari lingkungannya, ya. Kemudian targetnya apa atau goal-nya. Ya. Terus kemudian problem formulation, ya, atau masalah apa yang akan dipecahkan, ya. Nah, problem ini bisa kita kaitkan dengan kriteria misalnya. Nah, lalu ini adalah kondisi statiknya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si agent? Si agent harus mengambil action, ya, Kita mereturn sebuah action. Actionnya ini diambil dari mengevaluasi kondisi pada saat ini, ya. Kondisi saat ini adalah state. Ini kondisi saat ini, dia mengambil salah satu action. Ya, misalnya di awal kita melakukan actionnya sebagai random, gitu ya. Lalu dari hasil action tersebut kita memperoleh state yang berikutnya. Ya, state yang berikutnya. Nah, state yang berikutnya ini itu kita lakukan update. Ya, update. Jadi untuk bagaimana kita melakukan transisi dari state yang sebelumnya ke state berikutnya itu ada update-nya, ada transisi state-nya. Nah, transisinya atau update-nya ini kita peroleh dari bagaimana kita memformulasikan goal dan memformulasikan problemnya. Terus kemudian untuk sequence-nya, nah kita menggunakan sebuah strategi atau strategi searching. Kita mencari mana sih dari sekumpulan action tersebut yang paling akan membawa kita, paling optimal membawa kita kepada goals. Ya. Nah, ini simpel sekali. Ya, ini masih simpel sekali. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, mekanisme kerjanya dari problem solving agent ini adalah pertama kita merumuskan sebuah tujuan atau goal formulation, ya. Kita menentukan dulu tujuan apa yang ingin kita capai, ya. Kondisi saat ini, kemudian performance measure atau ukurannya. Misalnya nih, ini contoh misalnya kalau kemarin kita belajar sesuatu yang physical atau konkret, misalnya kita memberikan sesuatu yang abstrak, ya. Misalnya kita meminta robot kita untuk melakukan clustering pada data. Misalnya, ya, clustering pada data. Nah, kita berikan perumusan tujuannya. Tujuannya adalah melakukan clustering pada data, ya, secara otomatis. Ya, kondisi saat ini datanya tidak tercluster atau datanya tersebar secara acak. Ya, ada performance measure. Performance measure artinya bagaimana sih ukuran cluster-cluster yang baik. Ya, di mata kuliah data mining kita sudah pernah belajar bagaimana mengukur cluster yang baik. Ukuran statistiknya ada. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan perumusan tujuan, kita rumuskan masalahnya atau problem formulation. Nah, pada perumusan masalah ini, ya, ini menunjukkan bagaimana transisi antara action dan state yang dapat dipertimbangkan. Nah, misalnya problem formulation. Problem formulation itu menunjukkan sekumpulan action-action yang bisa diambil dan sekumpulan keadaan atau state yang memungkinkan muncul pada sebuah lingkungan. Misalnya, kalau di dalam robot vacuum cleaner, gitu ya, robot vacuum cleaner, apa kumpulan tindakannya? Tindakan bergerak, yaitu maju, ya, kemudian belok kanan, ya, kemudian belok kiri, gitu ya, kemudian berhenti. Nah, ini kalau dari segi action pergerakan. Kemudian dari action tindakan pembersihannya, dia bisa menyedot debunya atau berhenti. Betul ya?
Nah, ini adalah kumpulan action-actionnya, ya, kumpulan action-action yang memungkinkan ada, ya. Nah, lalu kondisinya apa? Kondisi yang ada di dalam lingkungan tersebut. Kondisi dari sisi pergerakan adalah koordinat, betul ya, koordinat ya. Jadi kalau misalnya kita ada di bandara, nah kita ada di ruang mana nih? Ada di area mana nih? Itu kan koordinat ya. Ya, dengan kita posisi di koordinat tertentu, kemudian kita maju, berarti koordinat kita berubah. Betul ya? Kita berbelok ke kiri, koordinat kita juga berubah juga. Ya, ini kan sekumpulan state ya, state dari sisi pergerakan, ya, posisi kita. Ya. Lalu state dari sisi kebersihannya, gitu ya. Nah, apakah kotor ataukah bersih di koordinat yang sedang kita ambil, betul ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai problem formulation atau perumusan masalah. Jadi kita di sini menentukan action-action apa sih yang mungkin bisa diambil oleh robot kita, ya, atau agent kita. Kemudian keadaan-keadaan atau state apa yang mungkin juga ada. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pencarian solusi atau searching-nya. Ya. Searching-nya ini kita menentukan rangkaian tindakan yang perlu kita ambil untuk mencari tujuan. Nah, ini simple ya, simple karena inputnya adalah tadi problem formulation-nya, ya, outputnya adalah solusinya berupa rangkaian dari tindakan. Ya, kalau kita goal-nya tadi sudah jelas, goal-nya adalah memastikan bandara itu bersih, problemnya sudah jelas, gitu ya, kita ditaruh di salah satu bandara, gitu ya. Nah, ini bagaimana kita melakukan searching dari keseluruhan kemungkinan action yang ada. Ya, nah, lalu eksekusinya adalah melaksanakan rangkaian tindakan yang sudah ditentukan di tahapan sebelumnya. Nah, ini akan menjadi standar apakah agent yang kita desain itu cerdas atau tidak. Nah, permasalahannya adalah untuk membuat agent atau robot kita itu cerdas, kita juga harus mendefinisikan problem dan solution yang kita inginkan itu dengan baik. Ya, kan bisa jadi si agent atau si robot tadi tidak bisa menemukan solusi bukan karena dia tidak bisa, tapi memang problemnya tidak jelas. Ya, problemnya tidak jelas. Misalnya robot vacuum cleaner, ya, robot vacuum cleaner, ya, kita taruh di bandara, begitu saja, ya, tidak ada goal-nya, ya, tidak ada goal-nya. Solusinya ada nggak? Nggak ada, gitu ya. Nah, ini berarti tidak well defined problemnya. Jadi problemnya tidak didefinisikan dengan jelas. Ya. Nah, lalu kriterianya juga mungkin tidak jelas juga. Misalnya dari sisi kebersihannya atau apanya nih yang akan menjadi targetnya. Ya. Nah, untuk mengevaluasi apakah problem yang kita rumuskan itu sudah didefinisikan dengan baik atau tidak, kita memerlukan 5 komponen ini. Ya. Yang pertama adalah initial state, ya, posisi kita di awal, ya, kemudian actions-nya atau kumpulan dari action-nya, lalu transition model. Nah, transition model ini contohnya adalah apa yang terjadi kalau kita mengambil salah satu action. Ya. Contohnya kalau misalnya tadi posisi kita di vacuum cleaner tadi ya, posisi kita di salah satu koordinat, ya. Dengan kita maju berarti koordinat kita juga maju. Betul ya? Nah, ini kan berarti ada transition model. Ya, transition modelnya adalah mendefinisikan state apa yang akan diperoleh jika kita mengambil action tertentu. Ya, state apa yang akan kita peroleh jika kita mengambil action tertentu. Ya. Kemudian ada goal test. Nah, ini akan saya jelaskan. Goal testnya artinya adalah kita tadi sudah akan mendefinisikan target atau tujuannya atau goal. Ya. Kemudian biaya atau path cost. Nah, ini untuk mendefinisikan, ya, path cost ini adalah resiko atau biaya atau cost itu biaya ya. Cost itu biaya dalam arti waktu, biaya dalam arti energi dan lain-lain, ya, risiko, ya.
Nah, target kita adalah kita akan memperoleh solusi yang paling optimal. Artinya adalah path cost-nya ini yang terkecil. Nah, misalnya kalau misalnya kita dalam contoh vacuum cleaner gitu ya, nah kita pengennya yang tercepat gitu ya, berarti dia harus mengambil rute yang mana, rute tersebut harus yang memberikan secara waktu dia paling cepat, misalnya seperti itu. Nah, dari 5 komponen tadi kita bisa kompres menjadi 4 saja, ya, 4 saja, di mana actions dan transition model itu bisa kita gabung menjadi sebuah successor function. Successor itu artinya setelah ini apa, gitu ya. Nah, situasi setelah ini, setelahnya, successor. Ya. Nah, definisinya adalah kalau kita di pertemuan kemarin kita sudah belajar sedikit ya mengenai agent functionnya atau FNX ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil tindakan saat ini, kemudian hasil atau berikutnya, situasi berikutnya itu disebut sebagai suksesor. Nah, ini kumpulan ini bisa kita peroleh dari suksesornya dikurangi dengan functionnya atau transition model. Nah, ini seperti ini, sederhana sekali. Nanti kalau teman-teman masih bingung seperti ini, silakan nanti ditanyakan. Ya. Nah, ini ada salah satu contoh kasus nih. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai secara teorinya, nah mungkin masih ngambang gitu ya. Nah, kita lihat secara detail ada di contoh kasus gitu ya. Ini contoh kasusnya kita sebut sebagai Romania. Ini adalah salah satu negara di Eropa Timur ya. Contohnya kita mau membuat sebuah agent ya, membuat sebuah agent misalnya robot gitu ya, atau anything ya. Sekarang dia berada di salah satu kota di Romania yang disebut sebagai kota Arad ya, kota Arad. Nah, besok dia harus naik pesawat ke Bukares. Ini kalau misalnya orang, dia statusnya seperti ini ya. Kan agent bisa orang, bisa robot, bisa mesin, bisa anything ya. Nah, kalau misalnya orang, dia statusnya seperti ini. Orang agent dia liburan di kota Arad di Romania, dan besoknya dia harus naik pesawat ke Bukares. Bukares ibu kotanya. Atau misalnya kalau ini bukan orang, nah biasanya kita anggap saja pokoknya dia sekarang ada di kota Arad. Nah, bagaimana dia bisa menuju Bukares ya? Misalnya self driving car. Ya. Nah, di sini berarti goal dari si agen tersebut adalah dia harus pergi ke Bukares. Goalnya jelas ya. Nah, bagaimana cara untuk berjalan atau menempuh perjalanan dari Arad ke Bukares? Nah, pasti ada kota-kota di antaranya, betul ya? Nah, sedangkan ada kota-kota yang tidak di antara dua kota ini, betul ya? Nah, kita kan bisa mengambil action-nya. Nah, ini sebagai saya berikan contoh di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah peta Romania. Posisi awalnya dia ada di kota Arad, ya, kota Arad. Nah, kemudian dia akan menuju ke kota Bukares. Nah, logikanya si agent kita itu bisa menempuh perjalanan ke atas lewat Zerin, Oradea dan seterusnya, atau bisa juga lewat Timisoara, Lugoj, Mehadia dan seterusnya. Bisa juga melalui Sibin, Pagaras dan seterusnya, atau dari Sibin ke Rimnica Vilsea dan seterusnya, betul ya. Nah, tapi bisa juga nggak kalau misalnya dia ke sini, Urziceni atau ke Neam atau ke Hirsoba. Nah, ini kan tidak berhubungan ya, betul ya. Jadi ada kota-kota yang tidak berhubungan nih, tidak berada di antara kota Arad dan kota Bukares, ya. Nah, padahal ini kan mungkin juga sebagai action. Betul ya, ini kan juga bisa juga sebagai action, tapi ini tidak berhubungan, ya, sehingga action yang tidak berhubungan dengan goal akan kita buang, sehingga keputusan kita atau decision kita akan lebih sederhana, ya. Jadi semua kita bisa lebih simpelkan. Oke, nah dari agent tadi dia mencapai tujuannya, misalnya ke Bukares, gitu ya.
melalui rute-rute tertentu. Nah, melalui rute-rute tertentu, ya, melalui rute-rute tertentu. Karena tujuannya adalah ke Bukares, gitu ya. Nah, pertanyaannya, dia akan kemana perginya setelah dari Arad? Ya, ada 3 jalan tadi sudah saya tunjukkan, ke Sibiu, kemudian ke Timisoara, kemudian bisa ke Zerin. Ya. Nah, si agen kita ini, kita kan dia belum tahu karena ini uninformed, jadi dia tidak tahu jalan mana yang paling cepat. Ya. Dia hanya memiliki peta bahwa ada kota-kota tersebut. Ya. Dia sudah ada petanya seperti ini, ya. Tapi jalan mana yang tercepat dia tidak tahu. Ya. Jarak antar kota dia tahu. Ya, ini karena ada petanya. Jarak antar kota tahu. Tapi mana yang tercepat kan belum tahu. Ya. Betul ya? Belum tahu. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menghitung semua kemungkinan. Ya, semua kemungkinan. Kalau setting di sini mudah karena jaraknya dekat. Ya. Coba bayangkan kalau ini dari Arad ke Jakarta misalnya. Berapa possible action-nya gitu ya. Jadi berapa yang harus kita hitung gitu ya. Kalau di sini teman-teman mungkin dengan mudah, oh gitu ini aja Pak, kita lewat Sibiu terus kemudian Rinaika Vilsea kemudian ke Pitesti misalnya. Ini karena seperti ini, simple. Gitu ya. Ya kan? Padahal belum tentu kalau misalnya bisa jadi kita naik dulu gitu ya. Nah, kita jumlahkan gitu ya. Bisa ke Sibiu lewat atas atau langsung nih. Nah, seperti ini uninformed ya. Seperti misalnya teman-teman kita minta dari Jakarta mau ke daerah mana yang belum tahu misalnya. Ke Pangandaran gitu ya. Teman-teman mungkin belum tahu Pangandaran ya. Lokasinya ke sana kemana gitu ya. Apakah ke Surabaya dulu ataukah ke Semarang dulu? Misalnya seperti itu. Oh, ternyata malah makin jauh. Kan seperti itu. Jadi ini uninformed ya. Uninformed. Oke. Nah, agen kita belum tahu jalan mana yang akan tercepat. Jadi hanya tahu petanya saja. Jadi dia harus memperkirakan, ya, melakukan hipotesa. Nah, dari sini ini terlihat ya, ini contoh kasus. Nah, kita harus mendefinisikan dulu nih. Nah, dari ini problemnya ya, kita cek ya, apakah problemnya ini sudah didefinisikan dengan jelas atau tidak. Nah, kita cek, oh ternyata dia statik, ya, dia statik. Statiknya artinya adalah ini pilihannya. Statiknya adalah tidak perlu ada perubahan yang terjadi pada environment. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau mendefinisikan peta seperti ini, ya, peta seperti ini, posisi-posisi kota ya akan tetap seperti itu, statik. Betul ya? Memungkinkan nggak misalnya ternyata kota Sibiu tiba-tiba dia berpindah lokasi, gitu ya, berpindah lokasi, jaraknya berbeda, gitu, jauh, gitu ya. Nah, tahu kota Timisoara tiba-tiba lenyap di telan bumi, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu berarti dinamis. Nah, kalau kondisi di sini kan apa? Statis ya, betul ya, statis ya. Jadi lokasinya tetap dalam hal ini tetap, jadi statik. Ya. Nah, kemudian observable, ya, observable, karena ada petanya nih, ya, petanya jelas. Nah, pertanyaan saya, observable-nya apa ini? Apakah dia observable-nya fully observable ataukah partially observable? Ya. Kalau di vacuum cleaner, ya, dia tidak punya peta bandara. Jadi hanya partially observable. Dia hanya bisa maju, kemudian dia bisa melihat hanya berapa ratus meter di depannya. Nah, kalau ini fully observable ya, karena kita tahu nih. Kita tahu seluruhnya, seluruh petanya gitu ya. Jadi nggak ada si agen memutuskan dari Aran, oh saya mau ke Neon dulu, ya kan? Ini nggak masuk akal, ya, karena dia fully observable, ya. Jadi dia tahu, ya, fully observable. Berbeda dengan setting kita di vacuum cleaner, ya. Nah, ini ada petanya. Initial state-nya juga diketahui. Posisi kita sekarang di sini, ya. Berbeda dengan misalnya di kasus di vacuum cleaner. Dia tidak tahu dia ada di posisi di mana, di koordinatnya di bandara, misalnya begitu kan. Jadi dia harus explore semuanya. Oke. Kemudian discrete, ya, discrete. Discrete-nya artinya adalah yang ada itu posisi dari satu kota ke kota yang lain. Jadi kalau misalnya ditanya ya, state-nya itu adalah posisi dia di kota mana, gitu ya.
Jadi kalau misalnya agent kita itu ada di perjalanan sedang di mana nih gitu ya, sedang di mana? Oh, saya sedang ada di perjalanan di pertengahan antara Arad dan CBU. Nah, itu belum disebut state. Karena berarti action-nya belum selesai. Ya. Action-nya itu adalah dari Arad dia mau kemana nih? Mau ke Zerin, ke CBU atau ke Timisoara. Ya. Nah, itu action-nya dia harus berpindah. Kalau dia masih di antaranya, ya ini kan berarti action-nya belum selesai. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa action itu bersifat diskrit, ya. Jadi hanya di kota-kota tertentu, ya, tidak ada continuous di sini, ya. Oke, ini diskrit. Kemudian kalau kita lihat problem ini juga sudah didefinisikan secara deterministik. Artinya apa? Tidak ada probabilitas di sini. Tidak ada probabilitas, ya, tidak ada probabilitas. Artinya kalau si agen kita memilih dari Arad, dia pergi ke Sibiu, ya, kemudian habis Sibiu ke Rinica Vilsea, gitu ya, kemudian ke Pitesti, baru ke Bukares, jaraknya pasti 140 tambah 80 tambah 97 tambah 101, pasti. Tidak ada stochasticity, tidak ada peluang bahwa nanti jaraknya bisa bertambah bisa berkurang, ya. Berbeda dengan yang di robot vacuum cleaner yang di pertemuan kita sebelumnya, kita masih tidak tahu gitu ya, masih ada probability bahwa nanti mungkin saja kita akan menemukan sampah atau tidak, gitu ya. Nah, ini deterministik. Oke, nah ini berarti ini adalah contoh yang well defined ya, karena jelas, ya, jelas sudah didefinisikan dengan jelas. Initial state-nya sudah jelas, ya. Nah, di 5 komponen tadi initial state-nya jelas ya, di Arad, ya. Kemudian transition function-nya, action-nya dulu deh, action-nya. Action yang bisa diambil juga jelas, ya. Jadi kalau si robot tadi ada di state apa, itu action yang bisa diambil juga jelas. Misalnya dia di Arad, dia hanya bisa ke 3. Betul ya? Salah satu dari 3, Zerin, Sibiu, atau ke Timisoara. Pada saat dia di Sibiu, dia hanya punya 4 action, betul ya? Ke Oradea, ke Arad, Fagaras, atau ke Rimniku Vilsea. Ya, jadi action-nya jelas, ya, action-nya jelas. Lalu successor function ya. Successor function-nya itu artinya kalau dia sedang ada di Arad, gitu ya. Kemudian dia mengambil action-nya, nah ini action-nya kan tadi ada 3 ya. Nah, kalau di Arad ada 3, ke Sibiu, Timisoara, atau ke Zerin. Nah, kalau sudah ada di masing-masing mengambil masing-masing action ini, state apa yang akan terjadi? Ya, suksesornya, state apa yang akan terjadi? Nah, kalau dia ke Sibiu, suksesornya adalah, dia ada di Sibiu. Ya. Kalau dia ke Timisoara, berarti state berikutnya atau suksesornya adalah di Timisoara sekarang dia. Tidak mungkin di yang lain, ya. Dia dari Arad mau ke Timisoara, tidak mungkin dia akhirnya berakhir ke Lugon. Udah pasti di Timisoara. Okay. Nah, goalnya udah jelas juga di Bukares. Ya, sekarang kita hitung cost-nya nih, ya, cost-nya. Karena kita mau agen kita paling cerdas, cost-nya. Cost-nya, kalau di sini, dengan mudah teman-teman akan mengambil yang mana nih? Dari Arad tentu saja ke Sibiu dulu ya, Sibiu. Terus kemudian kita kemana nih? Dari Sibiu ke Fagaras 99 atau ke Rinica Vilsea, padahal dia cuma 80 nih. Gitu ya. Kalau agen kita itu hanya berorientasi jangka pendek, dia akan memilih ke Rinica Vilsea karena jaraknya lebih pendek. Ya, tapi karena kita berorientasi goal, ya, ya, 99 tambah 211 kita bandingkan dengan 80 tambah 97 tambah 101. Gitu ya. Nah ini part cost-nya jelas, ya, part cost-nya jelas. Jadi kita akan mengambil yang mana. Nah, dari sini kita bisa mengambil solusi, ya. Solusinya adalah yang part cost-nya paling rendah, tentu saja ya, kita jumlahkan. Nah, akhirnya kita dari Arad ke Sibiu ke Fagaras ke Bukares. Ya. Nah,
Kalau teman-teman ingat, ini seperti ini mirip sekali dengan TSP atau Traveling Salesman Problem. Ya, posisi kita ada di mana, nanti akan mengantar kemana. Apakah ini ada implementasinya di dunia nyata? Tentu saja ada. Misalnya di marketplace kita mau mengirim barang, ya, tentu saja kita pengen ongkos kirimnya paling ringan, gitu ya, paling rendah. Jadi kalau teman-teman sebagai seller, nah itu pengennya mendistribusikannya secara paling efisien biayanya, ya. Oke, nah ini sampai di sini. Nah, kemudian kita contoh kasus yang lain nih, kasus yang lain misalnya kita di vacuum cleaner, robot di vacuum cleaner. Robot di vacuum cleaner, nah ini stage-nya, ya ini vacuum cleaner-nya nih ya, kecil ya, ini misalnya ini gambar vacuum cleaner-nya kecil sekali, terus kemudian ini gambar sampah, ya. Ruangan yang ada sampahnya berarti seperti ini, ya. Oke, nah kita misalnya ada 2 ruangan, asumsi ada 2 ruangan ya, ada 2 ruangan, gitu ya. Ada 2 ruangan dan ada 1 vacuum cleaner. Ya. Peluangnya bisa kedua-duanya ruangannya ini ada sampahnya, terus kemudian vacuum cleaner-nya ada di sini, ya. Atau dua ruangan tersebut ada sampahnya dan vacuum cleaner-nya ada di sebelah kanan. Atau sebaliknya, hanya ada 1 sampah di ruang kanan dan vacuum cleaner-nya ada di sebelah kiri. Ada seluruh kemungkinan states, ya, seluruh kemungkinan states yang ada di 2 ruangan. Ini simple ya, lebih simple daripada yang di bandara ya. Jadi hanya ada 2 ruangan. Nah, berada di salah satu dari 2 lokasi yang ada, yang masing-masing mungkin bersih, mungkin kotor. Jadi jumlah kemungkinan state-nya, nah ini mudah sekali. Ada 2 ruangan, ya, ada 2 lokasi, 2 dikali 2 kuadrat. Ya, 2 kali 4, 8. Berarti ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 possible states. Possible state. Ini penting. State jumlah state yang mungkin itu penting. Tujuannya memberikan informasi kepada si agen kita, apa saja sih yang mungkin, state-nya yang mungkin ada. Ya. Nah, initial state-nya si robot kita itu bisa saja ada di sembarang. Ya, bisa saja nih. Bisa saja dia ada di ruangan yang sudah bersih, tapi dia ada di kiri. Atau dia saja di sebelah kanan. Gitu ya, atau yang lainnya bisa ada di sembarang. Nah, lalu untuk action yang bisa dia ambil, ya, action yang bisa dia ambil ada 2 jenis actionnya ya. Yang pertama action terkait dengan pergerakan, yaitu dia bisa ke kiri atau ke kanan, ya. Kemudian action yang terkait dengan tindakannya dia, yaitu membersihkan atau tidak, ya. Nah, kumpulan actionnya sudah jelas. Jadi all possible state ada, all possible action-nya juga ada, ya. Goal-nya juga jelas, yaitu semua lokasi harus bersih, ya. Nah, biayanya adalah setiap aksi. Nah, itu ada 1 poin. Misalnya adalah waktu, gitu ya, waktu. Jadi waktunya kan karena dia pengennya itu semua semua ruangan itu bersih, berapapun waktu yang dibutuhkan, nah itu adalah biaya. Ya, kita asumsikan sebagai biaya. Nah, tujuan kita adalah si agen ini bisa membersihkan dengan mudah, dengan cepat, gitu ya. Kalau dia ada di salah satu ruangan, gitu ya, dia dicek apakah ruangannya bersih atau tidak. Kalau belum bersih, dia bersihkan. Kalau sudah bersih, dia cek if sudah bersih, dia harus pindah ke tempat lain. Ya, jika dua-duanya sudah bersih, berarti goal tercapai, dia stop. Seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa dari satu goal yang simple saja itu ada banyak possible state sama possible action-nya. Nah, itu kasus yang kedua. Nah, kasus yang ketiga misalnya, kita punya puzzle seperti ini, ya, puzzle seperti ini. Tujuannya, nah ini makin sulit nih, ya, makin lama makin sulit. Kalau di tadi, nah ini mudah, ya. Ini mudah karena statik dia, ya, tidak ada perubahan. Nah, ini sedikit lebih sulit karena state-nya nanti berubah, ya. Lebih sulit ya. Nah,
ini lebih sulit lagi. Ya, kita diberikan posisi misalnya sembarang seperti ini, tugas kita mengurutkannya. Tugas kita mengurutkannya, tapi ada constraint. Ya, constraint-nya lebih sulit dari yang sebelumnya. Egg puzzle. Ya. Kita lihat nih state-nya. State-nya adalah posisi dari angka-angkanya, betul ya? Posisi dari angka-angkanya. Jadi untuk mencapai seperti ini, ya, kita harus lihat dulu sekarang state-nya seperti apa, posisi angkanya seperti apa. Baru kita bisa menentukan, oh nanti akan digeser kemana nih, gitu ya? Apakah 6 digeser dulu? Kalau seperti ini posisinya, apakah 5 digeser ke tengah? Ataukah 2? Ataukah 6? Ataukah 3? Gitu ya. Nah, initial state-nya ya sembarang, gitu ya. Successor state-nya, nah ini adalah successor function-nya adalah all possible action yang bisa kita ambil. Semua tindakan yang memungkinkan untuk kita ambil. Ya, goal-nya adalah tersusun kota angka seperti ini. Ya. Nah, setiap bergerak kita kasih nilai 1. Nah, coba dipikir, teman-teman. Kalau dari sini menjadi ini ada berapa langkah yang perlu dilakukan? Ya, pertanyaannya itu. Jadi di sini lebih sulit. Ya. Kalau tadi di contoh-contoh yang tadi itu lebih gampang, ya, karena all possible state-nya hanya sedikit, all possible action-nya hanya sedikit. Di sini all possible action-nya lebih banyak, ya, all possible state-nya jauh lebih banyak, gitu kan? Lalu di sini tidak terlihat adanya jaminan bahwa langkah yang kita ambil pasti akan membawa ke goal yang ini. Jangan-jangan makin berantakan. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang di kasus sebelumnya. Nah, jadi makin terlihat ya bahwa pada saat kita mendefinisikan sebuah problem harus sejelas mungkin, dan disinilah pentingnya kita melakukan searching. Ya. Karena kalau di yang gampang-gampang tadi tanpa perlu searching kita bisa dengan eye estimate, pandangan mata. Lalu kalau di sini nggak bisa, kita harus melakukan searching. Ya. Oke, nah, ada kasus yang lebih sulit lagi. Nah, kasus lebih sulitnya adalah ini equine. Equine ini kasus di di catur, ya, di kasus di catur, di mana kita punya 8 raja, 8 raja, ya, 8 raja, 8 raja yang tidak boleh saling membunuh. Nah, bagaimana supaya dia bisa bergerak? Ya, bagaimana dia bisa bergerak? Nah, goal-nya adalah ini, tidak ada ratu yang akan saling menyerang. Ya, kalau di sini ini masih bisa saling menyerang ya, betul ya, masih bisa saling menyerang ya. Nah, ini masih ingat nggak dalam catur ya, dalam catur setiap ratu itu dia bisa ke segala arah ya, baik yang horizontal, vertikal maupun diagonal, betul ya. Nah, kita lihat nih ratu yang ini dia tidak bisa menyerang ke manapun, aman ya. Nah, ratu yang kedua dia juga tidak bisa menyerang ke manapun, ya. Ratu yang ketiga sama, tidak bisa menyerang ke manapun. Ratu yang keempat, nah ini menyerang ke ratu paling atas. Nah, berarti kita harus geser ini. Nah, lebih sulit lagi, ya, lebih sulit lagi. Problemnya lebih sulit lagi. Ya. Nah, jadi di sini memerlukan kita mendefinisikan all possible action, all possible state-nya. Ya, karena nggak bisa lagi kita hanya mengandalkan pandangan mata. Ya, harus betul-betul dicari mana solusi yang terbaik. Ya. Nah, itu tadi ada 4 contoh kasus ya, contoh kasus di mana sulit untuk kita pecahkan ya. Tapi di dalam dunia nyata permasalahan-permasalahan ini tadi itu terhitung mudah. Karena ada hal yang lebih sulit, misalnya airline travel problem. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya, kasus di Romania, tapi lebih sulit karena ini dinamis. Kemudian touring problem ini juga sama, traveling salesman problem ya, mengantar paket gitu ya, mengantar paket
supaya bisa terkirim ke pembelinya dan meminimalkan biaya. Kemudian VLSI, Very Large Scale Integration, misalnya komputer, gitu ya, antar PC kita gabungkan, ya, kita koneksikan. Robot navigation, nah, kemudian assembly sequencing. Nah, assembly sequencing ini misalnya kita mau membuat robot untuk merakit mobil-mobilan, bukan mobil beneran ini, mobil-mobilan saja. Kalau mau mobil beneran terlalu sulit, ya. Mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan mana yang mau disusun duluan? Nah, ini sulit juga, ya. Internet searching, nah ini contohnya. Oke, sampai di sini. Nah, bagaimana kita mau melakukan memberikan solusi atas permasalahan tadi, ya? Nah, kita akan belajar mengenai search tree, ya, atau pencarian dalam bentuk sebuah pohon keputusan, ya. Kalau kita di mata kuliah data mining kita sudah belajar mengenai decision tree, mirip seperti itu, tapi di sini nanti kita akan belajar lebih mendalam, mendetail, ya. Nah, kita akan mendefinisikan setiap state, ya, setiap state ini adalah state, ya, setiap state itu menjadi sebuah tree, ya, di mana masing-masing node-nya ini itu adalah kumpulan dari action, kumpulan dari action. Mana yang akan dipindah, ya? Ini actionnya apa gitu, ya? Nah, seperti itu, ya. Jadi node-nya itu akan mendefinisikan sebagai state yang ada saat ini. Nah, jadi misalnya ini node ini state-nya adalah seperti ini. Nodes ini itu isinya adalah ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita memberikan salah satu action, ya, kita action misalnya actionnya ini angka 4 digeser ke kanan, 4 digeser ke kanan, berarti nanti ada state yang lain, gitu ya. Nah, ini akan menjadi node yang lain, gitu ya, dan seterusnya. Jadi semua kemungkinan akan kita bentuk dalam bentuk tree, gitu ya. Nah, dalam tree search ini algoritmanya seperti ini. Nah, ini cukup mudah, yaitu dari kita memanggil sebuah function yaitu tree search, ya. Yang hasilnya adalah kita akan memberikan hasil sebuah solution atau bisa aja hasilnya solution atau bisa juga kegagalan, ya. Nah, kita akan mendefinisikan dari node-nya tadi itu sebagai state, kemudian action-nya, kemudian ada parent node sama path cost-nya, kemudian kedalaman, tingkat kedalaman. Nah, ini contohnya nih. Contoh. Teman-teman bisa lihat di buku yang lebih jelas gambarnya, ya. Tapi kalau misalnya dari sini, ya, tadi yang Romania ini, ya. Dari Romania mau ke Bukares, ya. Ini kan kita bisa susun, ya. Dari Arad ini possible action-nya hanya ada 3, ya. Ke Zerin, ke Sibiu, sama ke Timisoara. Betul, ya? Berarti root-nya sekarang ada di Arad, ya. Kemudian nodes child node-nya atau nodes anaknya itu ada 3, ya, Zerin, Sibiu, sama Timisoara, ya, dan seterusnya. Nah, nanti Sibiu punya berapa anak? Ada 4, ya. Arad lagi, Oradea, Fagara, sama Riniku Villasea, ya. Jadi semua possible action, ya. Nah, kita buat menjadi tree. Nah, dari Arad, kemudian ini ada Sibiu, Timisoara, sama Zerin, ya. Betul, ya. Nah, masing-masing kita definisikan juga, ya, sesuai dengan petanya, ya. Kalau misalnya Sibiu, ya, Sibiu dia ada 4 kemungkinan. Dia kembali lagi ke Arad, bisa ke Fagaran, Oradea, sama Rimidu Villasea, ya, ada 4. Nah, ini seterusnya. Jadi semuanya. Nah, jadi berapa banyak tree-nya, nah, ini akan panjang sekali, ya, betul, ya. Jadi akan panjang sekali. Nah, ini adalah contoh search tree. Oke. Nah, ini adalah function-nya yang tadi saya jelaskan, ya.
functionnya yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita membentuk tree-nya. Ya, membentuk tree-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Pertama, kita akan memilih node yang akan kita expand. Node akan kita expand. Artinya adalah targetnya kita ada 4 pada saat kita menyusun tree search ini. Yang pertama adalah completeness. Ya. Completeness ini adalah targetnya kita menemukan solusi jika ada. Ya, artinya completeness ini adalah dari seluruh kemungkinan yang ada di environment itu terrepresentasikan di dalam tree-nya. Ya, kemudian optimality atau kita tujuannya adalah mendapatkan cost yang terkecil. Ya. Kemudian time complexity-nya adalah berapa lama menemukan solusinya, dan space complexity, berapa banyak memori yang dibutuhkan. Nah, untuk time dan space complexity ini bisa dilihat dari beberapa ukuran ya. Yang pertama dari kita ini indikatornya, ya, indikatornya bisa kita lihat di sini. Ya, B itu adalah berapa sih maksimum branch dari yang bisa kita buat, ya, berapa cabang yang bisa kita buat, ya, dalam satu untuk satu nodes, gitu ya. Kemudian D-nya adalah depth, berapa dia kedalaman dari solusinya. Kemudian maksimum depth-nya. Ya. Nah, ini untuk melihat apakah space sama time complexity dari strategi kita itu adalah yang terbaik atau tidak. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan fokus mengenai uninformed search. Ya. Uninformed search itu ada beberapa contohnya. Tidak akan saya bahas semua, tapi sebagian besar ada di buku yang teman-teman bisa confirm. Ya. Kita akan bahas mengenai breadth first search, kemudian depth first search, dan iterative deepening dan bidirectional. Ya. Breadth first search. Nah, kalau breadth first search, breadth, jadi kita melakukan melebar dulu, melebar ya. Jadi kalau misalnya kita ada di root node-nya itu di A, gitu ya, di A, kemudian ada anaknya itu adalah B dan C, ya, ada B dan C. Setelah dari A kita ke B dulu, oke, ke B. Nah, kemudian dari B kita bukan masuk ke dalam, ya, tapi menyelesaikan dulu dari seluruh cabang yang ada di satu level, ya, dari B kemudian ke C, ya, seterusnya. Setelah dari A kemudian ke B kemudian ke C. Nah, setelah dari C, nah masuk ke D, ya, kita masuk ke mendalam ke dari salah satu cabang yang di yang pertama tadi. Nah, pada breadth first search ini apakah dia komplit, ya? Kalau breadth first search itu sudah pasti komplit, ya, sudah pasti komplit. Jika, ya, cabangnya itu terbatas, ya. Kenapa? Karena kita memungkinkan untuk mengecek ke semua possible action pada satu level. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ya. Kalau breadth first search, ya, kita mengidentifikasi dulu bahwa kita punya 3, Zerin, CBU, dan Timisoara. 3, ya. Kemudian dari misalnya kita memilih CBU, nah berarti kita identifikasi lagi kita punya 4 lagi. Ya, kita punya 4. Ya. Kemudian tidak langsung masuk, gitu ya, tidak langsung masuk ke anaknya, tapi kita cek dulu dari yang lainnya, yang ke samping, gitu ya. Sudah pasti kalau cabangnya hanya sedikit, nah kita sudah pasti bisa memetakan semua rute, betul ya. Kalau kita breadth first search seperti itu, ya, nanti akan berbeda dengan depth first search, ya. Oke. Nah, untuk time complexity-nya ini seperti ini. Pertama pas 1, kemudian sebanyak cabangnya, ya, B secabangnya. Kemudian di level kedua itu adalah sebanyak cabang dikuadratkan, ya, karena kan berapa jumlah cabangnya dikuadratkan. Kemudian cabang ketiga, level ketiga, nah cabangnya berlipat lagi, nah seperti ini, gitu ya. Nah, berapa misalnya ini 2 cabang, gitu ya. Nah ini 2, cabang yang ketiga berarti menjadi 2 pangkat 2 atau 4,
gitu ya. Ini semakin banyak, nanti akan semakin meluas. Ya. Space-nya big O atau computational complexity-nya adalah B pangkat D plus 1. Nah, apakah optimal? Ya, bisa optimal ya jika semua aksinya bernilai sama. Tapi ini ada masalah. Ya, masalahnya adalah kalau kita lihat nih dari branching factor atau berapa sih faktor percabangan yang muncul, jumlah cabang yang memungkinkan. Misalnya kita definisikan sebagai 10, ini contohnya. Kita bisa lihat bahwa pada kedalaman 2 itu kita akan memperoleh 110 nodes. Ya. Waktu yang kita tempuh 0,11 milisecond. Memori yang kita butuhkan 107 kilobytes. Ya. Kalau kita lebih dalam lagi, ada 4 level kedalamannya, ya, jumlah node-nya naik secara signifikan menjadi 11.110. Ya. Bukan lagi 0,11 tapi 11 milisecond. Ya. Memorinya menjadi 10,6 megabytes. Karena kenapa? Nah, ini di sini eksponensial, ya, pangkatnya naik terus, betul ya. Sama seperti ini. Ini baru sampai di level 2 sudah segini banyaknya. Nanti kalau sampai ke level 3, level 4, level 100, nah itu semakin semakin besar ukurannya, ya. Nah, kita lihat bahwa pada kedalaman 16 saja kita butuh waktu 350 tahun untuk menyelesaikan search-nya, ya. Padahal untuk satu search kita hanya butuh 0,11 milisecond, ya. Dan memorinya itu kita tidak cukup hanya dengan giga, tera atau peta, bahkan kita butuh exa, 10 exabytes. Jadi waktu dan space memori yang dibutuhkan akan bertambah secara eksponensial. Dan ini kurang bagus, ya, kan sulit. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh search yang uniform atau seragam. Nah, ini hampir sama dengan di BFS tadi, ya, dia melebar. Bedanya pada pemilihan node yang akan kita expand, ya. Nah, ini kita akan mengambil yang cost-nya terkecil. Kalau tadi kita memilih node yang akan kita expand semuanya, ya. Jadi mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua dan seterusnya. Nah, ini tidak, kita hanya expand yang cost-nya terkecil, ya. Jadi akan memilih yang cost-nya paling kecil. Nah, jika masing-masing node memiliki cost yang sama, pada akhirnya uniform cost search-nya akan sama dengan BFS. Ya, ya, jadi uniform cost search ini akan bagus sekali jika masing-masing nodes memiliki cost yang berbeda-beda. Ya. Nah, apakah dia komplit? Ya, jika step cost-nya lebih dari epsilon atau batas error yang kita tentukan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti ini, ya, ini time complexity-nya lebih kecil daripada yang tadi breadth first search, ya. Kalau di breadth first search, time sama space complexity-nya naik secara eksponensial. Ini masih eksponensial juga, tapi lebih kecil karena ada pembaginya. Pembaginya adalah epsilon ini, ya. Nah, apakah dia optimal? Nah, ya, dia optimal, ya, karena bisa mengidentifikasi keseluruhan dari nodes yang memungkinkan. Ya. Yang ketiga adalah depth first search. Depth first search berarti kita ke dalam dulu nih, dari A kemudian ke B, bukan ke C tapi ke D dulu, ya. Kemudian dari setelah D ke E. Oke, setelah E baru kita ke C. Ya, dari C ke F, setelah F ke G. Ya, beda ya. Kalau seperti ini ya dia ke kedalamannya dulu gitu ya. Kalau breadth first search tadi dia ke samping, ke ke lebarnya dulu, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, apakah dia optimal? Tidak optimal karena belum tentu semua node dijelajahi, ya. Semua node dijelajahi belum tentu karena dia hanya akan memilih ke node-node yang lebih dalam duluan, ya. Jadi belum tentu optimal, ya. Tapi linear, ya, karena kita belum tentu harus menjelajahi seluruh nodes, ya, karena kita akan fokus ke tujuannya. Jadi akan ke depth, kedalaman dulu, ya, linear, tapi mungkin belum tentu optimal.
Nah, itu tadi kalau DFS. Nah, sekarang perbaikan dari DFS, yaitu Depth Limited Search. Di Depth Limited Search ini dia sama dengan DFS, hanya saja kita implementasikan dengan rekursif. Ya, rekursif. Jadi kalau kita tadi di DFS tadi, ya kita lihat dari di DFS, ya, nah kita hanya akan mengambil ke kedalamannya. Nah sekarang kita implementasikan yang sama, tapi secara rekursif ya, secara rekursif. Ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan ulang. Ya, kalau di sini kita pengecekannya hanya sekali di awal. Ya, kalau di Depth Limited Search, nah kita lakukan pengecekannya setiap kita ada di salah satu nodes. Ya, jadi secara rekursif. Oke. Nah berikutnya itu iterative deepening. Ya, di iterative deepening ini adalah perbaikan dari DFS yang kita iterasi berdasarkan kedalamannya atau depth-nya. Ya. Tapi ini mengkombinasikan antara DFS sama BFS. Nah, saya akan berikan contohnya seperti ini, ya, iterative deepening. Pada saat kita di limit sama D0, ya, limit sama D0, dia posisi kita mulai dari atas, gitu ya, kita mulai dari atas, ya. Lalu pada saat limit menjadi 1, nah kita bergerak ke samping, ya, bergerak ke samping. Oke, kemudian kembali ke breadth first search, ya, kembali ke breadth first search. Di limit yang kedua, dia ngambil ke depth-nya, betul ya? Dia ambil ke depth, ya. Kemudian kita selesaikan di situ, ya, baru kita bergeser ke sampingnya, ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini, ya. Ini adalah kombinasi dari DFS dan BFS, ya. Nah, seperti ini. Ini salah, ini harusnya infinity, ya, infinity. Dari depth sampai ke infinity, ya. Nah, kita melakukan secara iteratif, ya, dari inputnya berupa problemnya, ya. Kita lakukan depth limited search, ya, depth limited search, ya, seperti ini tadi, ya. Kita lakukan seterusnya. Kita lakukan dari generate 1 kali, ya, kemudian ke level berikutnya generate 2 kali, generate 3 kali dan seterusnya, ya. Karena iteratif ini di sini. Ya. Nah, perbandingannya kita cek dari kriterianya, kriteria yang tadi sebelumnya. Apakah ini komplit? Ya, iya, ini komplit ya, karena dia tetap akan mengeksplor keseluruhan nodes yang ada, ya, keseluruhan nodes yang ada, ya. Kemudian untuk time complexity-nya, ini tergantung dari berapa jumlah cabangnya, ya, di plus jumlah cabangnya atau branch-nya, ya. Nah, ini D plus 1-nya kali B pangkat 0, kemudian ini kali B pangkat 1, B kuadrat, dan seterusnya. Nah, masih ingat ya kalau yang branching-nya itu eksponensial, ya, ini tadi adalah dari breadth first search-nya. Nah, kemudian yang di konstanta yang di depannya ini adalah dari DFS-nya atau depth first search-nya. Nah, jadi BFS akan mengenerate node sampai D plus 1, ya. Sementara kalau di IDS, kita hanya mengenerate sampai D saja, ya. Jadi IDS lebih cepat daripada BFS. Ya. Nah, apakah optimal gitu ya? Ya, jika memiliki cost yang sama untuk setiap aksinya. Nah, ini perbandingannya antara IDS dengan BFS. Untuk jumlah branch-nya itu 10, dan kedalamannya atau depth-nya kemudian 5. Ya. Ini kalau IDS, nah ini hanya akan butuh 123.450 nodes yang dihasilkan oleh IDS. Sedangkan BFS dia akan mengekspor sebanyak 1 juta lebih nodes. Ya, jadi lebih cepat. Ya, karena kita tidak betul-betul mengeksplor keseluruhan mengenerate semua node secara bersamaan, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah bidirectional search, ya. Ini mencari dari 2 arah secara simultan, gitu ya. Nah, dari bidirectional ini mencari 2 arah secara simultan, ya.
dari kalau sebelumnya ya, sebelumnya ini kalau pada IDS atau iterative deepening search ya, kita mengkombinasikan antara DFS sama BFS-nya. Nah, sedangkan di bidirectional ini kita akan mencari dari dua arah secara simultan. Nah, ini misalnya kalau kedalamannya itu sama dengan 6 ya, kalau kedalamannya sama dengan 6, nah misalnya dari sini nih startnya, kedalamannya sama dengan 6. Kalau misalnya kita menggunakan breadth first search gitu ya, itu kedalamannya hanya akan 3 ya. Kemudian breadth-nya sampai 10 ya. Nah, dengan bidirectional kita hanya akan dapat cukup 22.200 node. Sedangkan dengan BFS ya yang standar ya, yang cost-nya tidak ada perubahan, kita akan mencapai 11.111 node. 11 juta, 11.111.000 nodes. Ya, di bidirectional. Oke, dari beberapa searching tadi, teman-teman, nah ini kita bisa kombinasikan ya, kita bandingkan nih. Ya, kita bandingkan. Nah, dari kita punya 4 kriteria, apakah dia komplit, kemudian lama waktu yang diperlukan, ya, kemudian memori yang diperlukan, space atau memorinya, kemudian apakah dia optimal atau tidak. Nah, ini seperti ini. Completeness-nya untuk yang depth first search atau yang kedalamannya dulu, dan turunannya depth limited search itu memang tidak komplit ya, karena dia akan mengacu pada yang kedalamannya saja. Sedangkan yang semuanya yang mengkombinasikan dengan BFS komplit ya. Untuk yang node-nya terbatas ya. Nah, kalau dilihat dari time complexity-nya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat lebih detail nanti di dalam buku sudah dijelaskan lebih detail ya perbandingan ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa DFS cepat ya. Ya, hanya pangkat M-nya saja ya. Tapi memang tidak optimal. Nah, di sini kembali lagi ke pada saat kita di mata kuliah data mining kita ada no freelance theorem ya, tidak ada yang terbaik. Nah, kita akan mencari mana yang paling cocok dengan kita. Apakah kita mau mencari yang optimal tapi dalam jangka waktu yang sangat lama ya, ataukah kita tidak harus mencari yang optimal tapi hasil yang cukup bagus ya dengan waktu yang lebih cepat. Nah, kita bisa memilih either DFS atau DLS ya. Nah, kemudian kita akan menghindari repeated states ya. Jadi pada beberapa kasus ada states yang terulang lagi ya. Nah, coba kita lihat. Ya, kita lihat. Seperti ini. Ya, pada saat kita melakukan search tree ini ya, search tree ini dari Arad kemudian ke CBU ya. Dari CBU masih memungkinkan ada dia kembali ke Arad lagi, betul ya? Nah, jadi ini adalah repeatable states ya. Jadi kalau misalnya di kasus di sini ya, dia di Arad, dia kemudian ke CBU, dia ada 4 nih sebenarnya possible ya, tapi harusnya dia tidak boleh ke Arad lagi, mundur itu namanya, betul ya? Jadi ini ada repeatable state. Nah, ini harus kita eliminasi. Ya, eliminasi. Nah, nanti repeatable state ada berapa? Ada banyak sekali. Yang ini hanya untuk contoh sedikit. Nah, tapi kalau pada kenyataannya itu repeatable state akan sangat banyak sekali. Nah, kita akan coba hilangkan ya repeatable states. Nah, pada beberapa kasus ada kemungkinan state yang berulang atau looping ya. Nah, dari yang awalnya itu problemnya itu bisa solve, malah kita nggak bisa unsolve karena muter gitu ya. Balik lagi ke Arad lagi gitu ya. Udah sampai kemana balik lagi ke Arad lagi. Jadi yang harusnya bisa kita selesaikan malah nggak bisa kita selesaikan. Nah, solusinya adalah kita membuat list tertutup atau closed list. Artinya adalah kita akan menyimpan ya nodes apa yang sudah kita expand atau nodes apa yang sudah kita evaluasi. Jadi kita tidak perlu kembali lagi. Ya. Nah, jadi kota-kota mana yang sudah kita kunjungi gitu istilahnya, atau nodes-nodes mana yang sudah kita kunjungi, nah itu kita simpan dalam bentuk list ya, yang disebut sebagai closed list. Nah, untuk yang belum kita expand atau kita
belum kunjungi, ya kita sebut sebagai open list, ya. Dan ini fungsinya seperti ini, simple sekali, ya. Dengan graph search gitu ya, kita masukkan problemnya, ya, kemudian string-nya. String ini adalah apakah kita mendefinisikan misalnya first in first out, mana yang masuk dicek dulu atau yang keluar dulu. Jadi kita juga mendefinisikan apakah ini breadth first search atau depth first search-nya juga, ya. Oke. Kemudian kita lakukan looping di sini, ya. Kita return, ya. Apakah empty dari string-nya ini tadi masih ada nggak yang bisa kita insert, ya, node-nya tadi, ya. Jika iya, maka berarti kita gagal, gitu ya. Nah, kemudian kita remove first-nya, string-nya. Nah, kemudian kita cek apakah kita sudah mencapai di tujuannya. Apakah kita sudah mencapai tujuannya, di goal-nya, goal test-nya. Dari state-nya sekarang, apakah state yang sekarang kita peroleh itu sudah sama dengan goal atau belum? Jika sudah sama berarti, nah inilah solusinya, ya. Karena kan kita tadi lakukan looping, ya, sekuennya sudah dapat, ya. Jika belum sampai di tujuan, gitu ya, kita cek apakah state yang sekarang itu sudah kita kunjungi atau belum sebelumnya, ya. Jadi dicek apakah dia tidak ada di close list, ya. Close list tadi menyimpan node yang sudah kita kunjungi atau sudah kita expand, ya. Jika tidak ada, berarti kita tambahkan, ya, tambahkan. Oh, ini nanti berarti sudah kita kunjungi loh, ya, berarti ditambahkan ke dalam yang close, ya. Kemudian kita lakukan insert. Nah, insertnya ini adalah berarti kita lakukan action, kita expand node tadi, gitu ya. Nah, ini kita lakukan looping seterusnya. Oke, nah ini simple. Jadi simple sebenarnya, intinya kita menyimpan nodes yang sudah kita kunjungi ke dalam close list, dalam list tertentu. Jadi kita simpan, ya, simple. Oke, kemudian ada beberapa alternatif yang lain. Misalnya dengan pencarian dengan informasi yang parsial, ya, parsial. Jika misalnya kita ada pada kondisi yang deterministik dan fully observable, ya, maka ini kita sebutnya sebagai single state problem, ya. Jadi si agen itu sudah pasti tahu state-state apa yang akan dimasuki dan solusinya berupa sequence. Nah, contoh dari deterministik dan fully observable itu adalah kasus yang di Romania tadi. Yaitu deterministik dan kita bisa lihat semuanya, fully observable. Betul ya? Fully observable. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya state-nya cuma satu nih, single state problem nih. Betul ya? Jadi lingkungannya seperti itu terus, ya. Nah, solusinya berupa sequence lebih mudah, ya. Bisa juga dia non observable, ya, non observable. Nah, non observable ini kasusnya seperti pada saat kita yang vacuum cleaner, ya, vacuum cleaner kemarin. Jadi agent tidak tahu dia posisinya dia di mana, koordinatnya dia di mana, ya. Jadi dia harus melakukan action untuk menambah environment yang sudah dia observe. Ya. Bisa juga dia non deterministik atau non deterministik dan partially observable, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau non deterministik, misalnya adalah driverless car, ya. Jadi dia partially observable, dia hanya bisa lihat sekian ratus meter ke depan, ya, ke samping dan ke belakang, tapi posisi dia tidak tahu kalau misalnya dia tidak punya GPS, ya. Non deterministik karena tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi juga tergantung apakah di depannya ada mobil atau tidak, ya. Kemudian tingkat keramaian dan sebagainya, gitu ya. Jadi jangka waktu itu tidak deterministik, tapi stokastik, ya, melihat dari situasi yang dihadapi. Jadi lebih dinamis, ya, non deterministik. Oke. Nah, pada kondisi non deterministik ini lebih sulit. Pada saat kita menyusun tree-nya, ya, kalau tadi kita menyusun tree-nya itu dengan statik, ya, jadi lebih mudah dan fully observable lagi, ya. Nah, kemudian ada unknown state space. Nah, ini adalah exploration problem, ini yang paling sulit. Exploration problem. Jadi betul-betul kita harus mengeksplor, ya. Nah, kita tidak tahu misalnya
lokasi dari tujuan kita cuma tahu namanya saja, tapi lokasinya yang akan diekspor arahnya kemana kita tidak tahu. Jadi unknown, ya, unknown state, lebih sulit. Oke, nah sampai di sini teman-teman semuanya teori kita, ya. Saya mungkin akan mencoba memberikan tambahan berupa praktikum, praktek seperti yang di kemarin, ya. Jadi dengan dari dari Python code yang sudah saya berikan, ya, di Google Classroom, ya, kita bisa mencoba beberapa jenis searching, ya, beberapa jenis searching yang akan bisa kita evaluasi. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai problem solving di sini, kemudian kita sudah bagaimana merumuskan masalah, ya, dalam state space, kemudian bagaimana mencari solusinya. Ya. Jadi kalau solusinya tidak hanya dengan pandangan mata, tapi dengan menyusun sebuah tree. Ya, menyusun sebuah tree, kemudian kita melakukan sebuah searching di sana. Jadi tidak coba-coba, ya. Nah, kalau kita dengan breadth first search, ya, itu completeness-nya terjamin, tapi rakus memori. Kalau uniform core search mirip dengan BFS atau breadth first search, optimality-nya dia terjamin jika cost path-nya itu lebih dari 0. Ya, karena kalau sama dengan 0 berarti dia sama dengan kalau cost-nya sama itu berarti sama dengan breadth first search, ya. Tapi jika cost path-nya itu lebih dari 0, maka dia bisa optimal. Ya. Depth first search, nah ini lebih linear dan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Tapi belum tentu tidak komplit. Karena belum tentu semua node kita jelajahi, pernah kita kunjungi. Depth limited search ini sama dengan DFS, hanya saja tingkat kedalamannya kita batasi. Ya, jadi kalau depth first search sedalam apapun kita telusuri, ya. Nah, tapi kalau depth limited search hanya sampai kedalaman tertentu, kita kasih limit gitu ya, limitnya sampai 3. Nah, kemudian kita berpindah ke BFS. Gitu ya. Nah. Kemudian iterative deepening. Iterative deepening ini kita melakukan DLS secara bertahap. Ya, ini perbaikan dari DLS. Nah, kita lakukan secara bertahap. Limitnya 0 dulu, kemudian limitnya 1, kemudian limitnya 2, dan seterusnya. Gitu ya, jadi iteratif. Ya. Oke, nah pengulangan state bisa kita hindari dengan cara mencatat state yang sudah pernah kita kunjungi atau kita coba. Nah, ini ringkasan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nanti silakan ditanyakan kepada saya di sesi Zoom ini. Ya. Nah, untuk tugas responsinya adalah ini. Lakukan iterative deepening search pada tree ini dan sebutkan urutan langkahnya, ya, IDS. Lalu untuk PR untuk minggu depan, ya, silakan teman-teman buka di chapter 3 di exercise 3.1 sampai 3.5. Ini lebih ke evaluasi dari teori yang sudah saya berikan. Nah, kita coba lebih perdalam. Nah, nanti format jawabannya dalam satu file PDF untuk masing-masing mahasiswa dengan format namanya kelas dan nama lengkap, lalu dikumpulkan kepada saya secara kolektif melalui ketua kelas melalui email, ya, sebelum perkuliahan kita dimulai minggu depan. Oke, hari ini mungkin untuk teori hari ini saya cukupkan. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan, saya akan jawab dan saya akan berikan beberapa contoh praktikumnya dengan kode, ya.